saya Nasrus Saryadi, dosen pada Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hal terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan keahlian bidang saya, yaitu mata kuliah perawatan paliatif. Dengan kode mata kuliah KSK 1533 berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 tatap muka. Mata kuliah yang saya ampu yaitu tatap muka ke-15 membahas tentang menerapkan aplikasi terapi komplementer pada klien menjelang ajal dan paliatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah yang telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi meliputi CPL 4 mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 5 melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit terminal dan menjelang ajal dengan pendekatan agama, sosial, dan budaya yang berwawasan agronursing. Sub CPMK yaitu menerapkan aplikasi terapi komplementer pada klien menjelang ajal dan paliatif. Ada beberapa komponen utama dalam materi ini, antara lain definisi, konsep dasar teori yang dipakai, dan demonstrasi. Peserta didik dapat mengunduh RPS yang sudah ada di sistem Universitas Jember, metode presentasi dengan cara tatap muka langsung. Materi yang saya sampaikan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Interaksi pada proses pembelajaran ini menggunakan metode komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik berupa diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan refleksi. Sistem penilaian dan dalam perkuliahan berupa penilaian formatif dan atau sumatif melalui kuis, tanya jawab, tugas, dan demonstrasi. Materi menggunakan referensi dari buku dan artikel hasil penelitian bereputasi yang relevan. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif pada pertemuan ke-15 yaitu terapi komplementer pada klien menjelang ajal dan paliatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pertemuan kita yang ke-15 untuk tema pada hari ini yaitu terapi komplementer pada asuhan keperawatan pasien menjelang ajal dan paliatif. Sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran CPL 4 yaitu mampu memberikan asuhan perawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan perawatan dan keselamatan klien. Sedangkan CPMK yaitu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit terminal dan menjelang ajal dengan pendekatan agama, sosial, dan budaya yang berwawasan agronursing. Sub CPMK di sini yaitu menerapkan aplikasi terapi komplementer pada klien menjelang ajal dan paliatif. Mengenai pokok bahasan yaitu yang pertama adalah definisi terapi komplementer, yang kedua manfaat terapi komplementer, yang ketiga macam terapi komplementer, yang keempat latar belakang pasien paliatif dan menjelang ajal, yang kelima dasar konsep, kemudian yang keenam terapi komplementer,
Kemudian yang ketujuh, demonstrasi dari terapi komplementer dan dalam asuhan keperawatan. Kemudian kepustakaan, penugasan, responden, kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. Baik adik-adik, untuk memulai pada perkuliahan ini, apakah ada yang tahu apa itu perawatan komplementer? Oh iya, silakan deh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya di sini Liana Fudatul Harisau dengan NIM 2223101049. Di sini saya ingin menjawab seputar yang saya ketahui tentang terapi komplementer. Jadi, sejauh yang saya ketahui, terapi komplementer itu merupakan terapi pelengkap atau terapi yang menyempurnakan dari terapi konvensional, yaitu terapi medis. Jadi, terapi komplementer itu digunakan bersama dengan terapi medis sehingga pasien itu mendapatkan manfaat secara optimal dalam masa perawatan. Seperti itu, nurse. Baik, terima kasih, kita beri aplaus ya. Baik, terapi komplementer seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman adik-adik barusan, bahwasannya terapi komplementer ini merupakan terapi tambahan yang dapat digunakan untuk pengobatan pasien menjelang ajal. Nah, terapi komplementer ini digunakan atau menggunakan kemampuan fisik atau manual. Misalnya seperti menggunakan tangan untuk terapi masase, atau juga bisa menggunakan kemampuan secara elektrik, misalnya menggunakan tusuk jarum ataukah akupresur. Demikian. Kemudian manfaat terapi komplementer yaitu membantu proses penyembuhan. Nah, kita tahu bahwasannya pasien yang sudah mengalami rawat inap di rumah sakit pada saat jangka lama itu tentunya sudah banyak sekali menggunakan obat-obatan terapi medis. Nah, mungkin bisa sembuh atau mungkin bisa sulit untuk sembuhnya, sehingga pengobatan yang diberikan itu bisa ditambah dengan menggunakan terapi komplementer, yang mana terapi ini bisa membantu dengan cara mengkombinasikan terapi komplementer ini dengan terapi medis yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi keluhan pada pasien. Biasanya kalau terapi komplementer itu yang diberikan seperti relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa cemas. Untuk macam-macam terapi komplementer, apakah ada yang pernah tahu? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Silviana Dewi Susulati. Izin menjawab, nurse, untuk macam-macam terapi komplementer itu yang pertama ada mind and body, yaitu terapi komplementer tubuh dan juga pikiran seperti meditasi, hipnoterapi, terapi musik itu untuk mengurangi kecemasan dan juga untuk mengurangi pikiran-pikiran yang membuat stres seperti itu. Kemudian juga ada biological seperti aromaterapi, kemudian herbal medis, dan ada juga dari manipulatif body itu seperti akupressure, akupuntur yang telah disebutkan oleh nurse Kusharyadi tadi dengan menggunakan metode jarum yang ditusukkan di tubuh seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus. Baik, macam-macam terapi komplementer yang bisa diterapkan pada pasien menjelang ajal dan paliatif seperti yang disampaikan oleh teman saudara tadi. Nah, saya ambil antara lain seperti terapi spiritual ya tadi ya. Nah, seperti terapi spiritual ini bisa meliputi terapi kalau yang saya contohkan adalah terapi bisa sholat, tahajud, atau bisa terapi tayamum. Kemudian yang kedua adalah aromaterapi. Nah, aromaterapi ini contohnya seperti menghirup
bau-bauan. Kemudian yang ketiga adalah terapi minum air putih. Ini bisa dikonsumsi menjadi terapi komplementer. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya pasien yang dirawat di rumah sakit itu banyak menderita, baik menderita secara fisik, kemudian emosional, sosial, dan spiritual. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan pasien itu banyak mempunyai masalah kesehatan. Nah, sehingga dari kondisi pasien yang seperti ini, maka terapi keperawatan komplementer itu bisa diaplikasikan untuk membantu. Ada beberapa konsep dasar pertama yang pernah saya pelajari tentang terapi keperawatan komplementer ini. Yang pertama adalah keimanan. Nah, di sini ada salah satu hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari dasar konsep keimanan ini itu menunjukkan bahwa seseorang dapat mengimani bagaimana dia ingin sembuh. Kalau misalnya keimanannya sedang turun-turunnya atau ragu dengan keadaan kondisinya sembuh ataukah tidak, nah ini akan mempengaruhi. Kemudian dasar konsep yang kedua yaitu psikoneuroimunologi, yang mana di sini melalui konsep HPA aksis, nah hipotalamus pituitary adrenal axis, yang mana adanya stresor yang diterima oleh seseorang itu nantinya akan direspon oleh hipotalamus. Nah, sehingga dari respon tersebut akan merangsang mengeluarkan beberapa hormon yang mana pada akhirnya akan mengeluarkan hormon yang misalnya di situ adalah kortisol, yang mana kortisol ini akan mempengaruhi kondisi seseorang terhadap peningkatan imunitas. Jika kortisolnya di sana lebih banyak, maka sistem imunitas tubuhnya akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika kortisol ini menurun, maka dia akan imunitasnya akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah konsep teori keperawatan PEPLAW atau hubungan terapeutik perawat pasien. Nah, di sini tentang bagaimana hubungan seorang perawat dengan pasien dalam interaksi di dalam asuhan keperawatan, yaitu meliputi 4 fase atau 3 fase. Yang pertama fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, kita tahu bersama bahwa fase orientasi seperti BHS, kita kenal BHSP, salam, memperkenalkan nama, kemudian evaluasi subjek objek, kemudian menentukan kontrak topik, tempat, waktu, tujuan, dan kemudian fase kerja yaitu melaksanakan SOP intervensi keperawatan, kemudian masuk ke dalam fase terminasi yaitu mengevaluasi secara subjek, objek, kemudian kontrak tempat, topik, tujuan yang akan dilaksanakan mendatang, kemudian salam penutup. Salah satu jenis terapi komplementer adalah terapi mind body spirit yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terapi ini diawali dengan menyucikan diri sebelum beribadah, salah satunya melalui tayamum yang berfungsi sebagai langkah awal pembersihan diri. Adapun tata cara tayamum meliputi fase orientasi seperti tadi, kemudian fase kerja yang terdiri dari berniat di hati, yang kedua membaca basmalah,
Yang ketiga, menepuk kedua tangan di kaca jendela atau dinding yang berdebu sebanyak 1 kali, kemudian menepis dan mengusapkan pada wajah dengan merata dan telapak tangan termasuk punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian yang keempat, jika tidak mampu bersuci sendiri maka dibantu oleh orang lain. Kemudian yang kelima, membaca doa tayamum. Kemudian diakhiri dengan fase resolusi. Ada beberapa hasil penelitian terapi komplementer yang sudah kami dapatkan, merupakan dari buku-buku, kemudian dari artikel jurnal bereputasi, yang di sana salah satunya menerapkan terapi komplementer pada pasien. Nah, sekarang kita demonstrasi ya. Baik, ada yang mau menjadi peserta untuk demonstrasi di depan? Baik, silakan. Bisa membawa kursi ya. Di sini. Nah, di sini bisa duduk ya. Bisa duduk. Atau menghadap ke sana ya. Anda menghadap ke sana. Nah. Kemudian fase kerja ya. Yang pertama adalah membaca bismillah dulu. Yang pertama berniat di hati. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menepuk kedua telapak tangan di tembok. Kemudian ditepiskan itu di ini. Kemudian ditepis, setelah ditepis kemudian diusapkan ke muka. Ini ya. Itu ditepis, kemudian diusapkan ke seluruh muka dan telapak tangan, punggung kanan dan kiri. Nah, demikian. Sudah selesai. Jadi kita tidak ya. Coba kita ulangi. Baik. Untuk demonstrasi terapi komplementer, yang pertama tata caranya adalah berniat dalam hati. Yang kedua membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, menepuk kedua telapak tangan di dinding yang berdebu 1 kali, kemudian menepisnya, kemudian mengusapkan pada wajah dengan merata dan di punggung tangan sebelah kanan dan kiri sampai pergelangan. Apabila jika tidak mampu melakukan sendiri, maka perlu dibantu orang lain. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa tayamum seperti layaknya membaca doa wudhu. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Membaca doa setelah wudhu seperti itu. Ingat. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni. Ya sudah.
Cukup itu saja ya. Baik, silakan, terima kasih. Bisa kembali. Perpustakaan di sini saya mengambil dari beberapa buku dan juga beberapa artikel hasil penelitian. Kemudian penugasan. Yang pertama, adik-adik nanti harus membuat penugasan, yaitu menentukan tema intervensi terapi komplementer yang akan dilaksanakan pada pasien dalam asuhan keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Kemudian yang kedua, membuat laporan singkat mengenai intervensi terapi komplementer dan dilengkapi dengan dokumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan hasil penugasan di portal MMP Sister sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Sebagai reinforcement bersama, kita harus peduli pada sesama, yaitu kepada pasien terutama dan juga keluarga pasien. Bahwasanya kita harus membantu menolong beliau supaya sembuh dari sakitnya. Yang kedua adalah komitmen bersama, bahwasanya kita bersama-sama meningkatkan ilmu perawatan, kalau dalam hal ini yaitu bisa meningkatkan terapi komplementer yang dapat dilaksanakan dalam asuhan keperawatan. Yang ketiga yaitu kerjasama tim, tentunya di dalam menjalankan asuhan perawatan di klinik. Kemudian yang keempat yaitu kita tetap semangat. Baik, untuk sebagai refleksi bersama kita pada hari ini, yang pertama adalah apa ilmu yang kita dapatkan di hari ini. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Azra Sadira dengan NIM 22031. Jadi izin menjawab terkait nomor 1, apa ilmu yang didapatkan hari ini. Di sini saya mendapatkan ilmu yaitu tentang terapi komplementer yang dapat diterapkan pada ilmu keperawatan paliatif serta dalam asuhan keperawatan paliatif dan menjelang ajal, di mana dalam asuhan keperawatan paliatif tersebut dapat memenuhi kebutuhan spiritual yang sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial, sehingga perlunya terapi komplementer seperti tayamum untuk diterapkan dalam intervensi keperawatan spiritual yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ibadah pasien paliatif. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita beri aplaus. Kemudian yang sebagai refleksi yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman dalam mempersiapkan intervensi terapi komplementer dalam asuhan keperawatan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Iftitah Khairil-Waroh, NIM 22101164. Izin menjawab. Tingkat pemahaman dalam mempersiapkan intervensi terapi komplementer dalam asuhan keperawatan adalah kemampuan perawat untuk memahami konsep, manfaat, indikasi, kontraindikasi, serta cara menerapkan terapi secara aman, tepat, dan berbasis bukti dalam asuhan keperawatan. Pemahaman yang baik ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih terapi yang sesuai, melaksanakannya dengan benar, dan mengevaluasi hasilnya pada pasien. Jadi, untuk mempersiapkan intervensi, perawat harus memiliki pemahaman yang baik tentang indikasi, kontraindikasi, prosedur, manfaat, serta bukti ilmiah terapi komplementer tersebut agar intervensi dapat dipersiapkan dan diberikan secara aman, tepat, dan efektif. Terima kasih, Nurse. Baik, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, refleksi kita adalah bagaimana tingkat pemahaman pelaksanaan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Barwati Nabila. Jadi terkait dengan tingkat pemahaman pelaksanaan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan itu tadi telah dijelaskan bahwa terapi komplementer ini merupakan pemberian terapi secara non-farmakologi yang diberikan oleh perawat sebagai pelengkap dari pemberian terapi medis. Nah,
juga telah dijelaskan tadi bahwa terdapat seperti terapi relaksasi, seperti nafas dalam, kemudian terapi musik, aromaterapi, kemudian dan salah satu yang panjenengan jelaskan tadi seperti ada terapi spiritual seperti doa, murotal, dan pelaksanaan tayamum seperti itu. Baik, terima kasih. Bisa pertanyaannya. Kemudian yang kelima adalah apa rencana lanjut untuk meningkatkan penerapan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan? Oh iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bayi dan Mas Subianto dengan NIM 21101. Di sini saya akan menjawab yang nomor 5, yaitu apa rencana lanjut untuk meningkatkan penerapan terapi komplementer. Yang pertama adalah memperdalam riset dalam EBP itu dengan aktif membaca jurnal, kemudian mengasah keterampilan terapi seperti terapi relaksasi, kemudian menerapkannya ke dalam asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip holistik dan juga edukasi serta patient safety. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Baik, sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita pada perkuliahan hari ini, yaitu pada pertemuan yang akan datang kita akan melakukan aplikasi terapi komplementer ini secara lebih detail pada pasien dengan asuhan perawatan, pasien menjelang ajal dan paliatif. Baik, sekian itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.